Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca Al-Fatihah yang pahalanya kita haturkan kepada sahib tafsir Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir, yaitu Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali At-Taimi Al-Bakri At-Tabari At-Tabari Asal Ar-Razi Maulid Al-Faqih Syafi'i, dari suku Taim, lahir di Tabaristan, lahir di Roy, tapi berasal dari Tabaristan. Beliau juga faqih, bukan hanya mutakallim, tapi juga minal fuqaha syafi'iyyin. Terkenal tafsir ini tafsir yang paling sulit. Kalau sudah ngaji tafsir ini, baca tafsir yang lain, masakan tuh nggak sedap, namanya hambar, cemplang hambar. Kita khatam satu jilid saja sudah mendapatkan ilmu banyak. Coba nanti kita lihat selesai satu ini aja, satu jilid ini sudah mendapat ilmu sangat banyak. Apalagi kalau selesai 16 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il washabil kiram wat tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama masyayikh ardi la magharibiha wa liya wa bahriha jibal jatiha wa min shimaliha wa ila ulama al-musaidin fi ad-din min as-sufiyyin wal qurra al-huffaz wa mufassir muhaddithin qawwar والصالحين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا ونخص خاصة إلى حضرة العلم العلامة الشيخ محمد بن عمر فخر رازي صاحب التفسير ومفاتيح الغيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan lahir batin. Jadi taufik itu maknanya kekuatan lahir batin untuk melaksanakan afdhal ta'at, ketaatan yang utama. Ada orang mampu taat kepada Allah, melaksanakan sholat, ibadah, bertakwa, itu semua dari Allah, maka harus disyukuri. Kita ini alhamdulillah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau memang kewajiban, umroh, haji, ketaatan kita harus disyukuri. Kita kuat melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, itu harus disyukuri kalau itu nikmat dari Allah. Wa waffaqana ala kaifiyat iktisabi akmalis sa'adat, dan telah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita bagaimana cara menghasilkan kebahagiaan yang paling sempurna. Kebahagiaan artinya di mana? Di hati adanya, bukan di uang banyak, bukan di rumah bagus, bukan di mobil mewah. Kalau hatinya masih gemerungsung, belum merasa bahagia. Tapi kalau ya sederhana, pas-pasan, rumah ada, kendaraan ada, pemasukan bulanan ada, merasa cukup, itulah kebahagiaan. Malah kalau kebanyakan duit, bingung untuk digunakan apa, kebanyakan duit malah. Jadi yang kita minta cukup aja ya. Kalau saya minta kaya raya, malah bingung nanti.
wa hadana ila qaulina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim min kullil ma'asi wal munkarat. Jadi Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita ila qaulina, untuk mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang maha terkutuk, min kullil ma'asi, dari segala maksiat wal munkarat, dan segala munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Nashra'u fi adai kulli khairati wal ma'murat. Dengan mengucapkan nama Allah yang Maha Rahman Rahim, mulailah kami mulai dalam melaksanakan segala kebaikan dan perintah. Bismillah. Coba kalau tidur bangun subuh itu, kalau malas, coba mengucap Bismillah tapi sambil bangun, nanti ringan. Bismillah tapi sambil bangun, bukan Bismillah terus nggak bangun. Bismillah aja sambil bangun, nanti ringan rasanya. Tapi Bismillah dalam hatinya Bismillah tapi nggak mau bangun, ya kebangun. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawat. Segala puji bagi Allah yang baginya memiliki apa yang ada di langit. Rabbil alamin bihasabi kulli dzawati was sifat. Tuhan pencipta alam semesta dengan berbagai zat dan sifat. Dengan berbagai zat dan sifat. Alam yang namanya alam itu ada berupa zat dan berupa sifat. Siapa yang memiliki, yang menciptakan siapa? Allah. Bukan hanya zat saja, bukan hanya materi, tapi yang imateri pun ciptaan Allah. Ar-Rahmanir Rahim ala ashabil hajat wa arbabid darurat. Yang maha belas kasih sayang kepada orang-orang punya hajat, punya kebutuhan. Kita ini selalu hari-hari, tiap hari kita ada kebutuhan. Warbabid darurat, dan orang-orang memiliki kedaruratan. Orang memiliki kebutuhan, mempunyai kebutuhan dalam keadaan darurat terjepit, Allah akan menyayangi. Kalau kata siapa? Mubalik Jawa Timur siapa? Zudi, Anwar Zudi ya. Kenapa kalau kita berdoa, Allah nggak ngasih lama banget. Tapi kalau orang yang nggak sholat apa kasih kekayaan. Kata Anwar Zudi katanya. Anwar Zahid katanya, kita itu kalau ada pengemis nyanyi, suaranya enak, orangnya cantik, seneng mendengarkannya, jadi lama dengarkan dulu, biarin aja suruh nyanyi lama baru dikasih. Tapi kalau pengemisnya itu sudah baunya jelek, tuwek, nyanyi suaranya jelek, wes cepet pergi sana kasih. Itu logika apa awamnya. Kadang-kadang kita kan bertanya, yang orang soleh-soleh hidupnya darurat, yang orang mereka yang kafir, yang kelakuannya nggak benar kok kaya raya. Sebenarnya masalah itu nggak ada kaitannya dengan teologi, dengan agama, tidak ada kaitannya. Yang rajin ya dapat, yang malas ya nggak dapat. Sampai rajin sholat, apa langsung kalau main bola menang gitu? Ya enggak. Sholat lain, main bola lain. Ya kalau mau menang latihan main bolanya. Kalau terus sholat rajin, tahajud, berdoa, kemudian main bolanya menang gitu. Enggak ada kaitannya. Yang enggak sholat, enggak apa, tapi rajin latihan ya main bolanya menang. Enggak sholat, enggak apa, tapi cari uangnya rajin dan benar carinya sesuai dengan jalannya, ya dapat. Maliki yaumiddin fi isalil abrari ila darajat, yang menguasai hari akhirat dalam menyampaikan pada orang-orang yang baik, abror,
ila darajati, mendapatkan derajat kedudukan yang mulia, wa idkhalil fujjar fid darakat, dan menjebloskan orang-orang yang menyimpang fid darakat, dalam pangkat yang rendah, dalam kehancuran juga, dalam kehancuran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafal ad-din itu begini ya, lafal ad-din itu kalau muta'addi bi nafsih dana yadinu, maknanya apa? Malaka. Kalau dana yadinu maknanya menguasai atau merentah. Danal walidu ibnahu, ayah memerintah atau menguasai anaknya. Tapi kalau dana ilaihi, malah itu yang tunduk, malah sebaliknya. Danal waladu ila walidihi, tunduk, malah bukan malah merintah, malah tunduk. Kalau dengan ba mutaaddinya dana bihi, ayat tamassaka, dana bil Islam. Tamassaka, berpegang teguh dengan Islam. Nah, ada lagi din itu maknanya balasan, jaza. Maliki yaumiddin, ay maliki yaumil jaza, yaumil qiyamah. Din itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan fil qiyam bi ada'i jumlatit taklifat. Kami mohon pertolongan dalam melaksanakan segala taklifat, kewajiban-kewajiban. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita melaksanakan kewajiban. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Bihasabi kulli anwa'il hidayat. Hidayah apa saja? Hidayah apa saja? Saya minta hidayahmu ya Allah. Hidayah apa saja, bukan hidayah tertentu. Anwa'il hidayat, semua macam, segala macam hidayah. Agar kami agar kami berjalan di atas perjalanan yang siratal mustaqim, jalan lurus. Kayak tol apa ya? Bukan jalan tol, mananya nanti jalan tol. Jalan yang benar, yang lurus. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Fi kullil halati wal maqamat, kenikmatan dalam segala keadaan, kondisi, wal maqamat, segala posisi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Min ahli jahalat, orang-orang bodoh, waddalalat, dan yang sesat. Jadi yang kita minta jalannya orang yang an'amta alaihim fi jami'il halati wal maqamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mu'ayyad bi afdhalil mu'jizati wal ayat. Salat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad yang didukung, yang diperkuat dengan mukjizat yang paling utama dan ayat yang paling utama. Wa ala alihi wa sahbihi bihasabi ta'akubil ayat wa sallim taslima, dan kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya sesuai dengan ta'akubil ayat, rentetannya ayat, wa sallim taslima. Amma ba'd, fahadha kitabun mustamilun ala syarhi ba'di ma razaqanallahu ta'ala min ulumi suratil Fatihah. Ini adalah kitab yang mengandung syarah penjelasan sebagian apa yang telah Allah berikan kepada saya, kepada kami, dari ilmu tentang sekitar surat Al-Fatihah. Jadi saya akan menjelaskan kandungan surat Al-Fatihah yang itu adalah sebagian ilmu yang diberikan kepada saya. Wa nas'allahu al-azim ayyuwaffiqana li itmamih, dan mohon pada Allah yang Maha Agung agar memberikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan syarah ini. Wa yaj'alana fid daraini ahlan likramihi wa in'amih, dan menjadikan kami semuanya
di dunia akhirat ini sebagai ahli kemuliaan dan kenikmatan. Innahu, Allah itu khairu muwaffiqin wa mu'in, sebaik-baik zat yang memberikan taufik dan yang penolong. Wa bi is'afi talibina qamin, dan zat yang qamin apa qamin? Jadir ya, yang layak untuk menolong orang-orang yang memohon. Wa hadzal kitabu murattabun ala muqaddimatin. Kitab surat Fatihah ini terdiri dari satu muqaddimah wa kutub, dan beberapa kitab. Yani Al-Fatihah saja ini. Ammal muqaddimah fa fiha fusul. Muqaddimahnya saja terdiri dari beberapa pasal. Ini muqaddimahnya tafsir Al-Fatihah terdiri dari muqaddimah dan penjelasan kitab-kitab. Muqaddimahnya saja sudah mengandung beberapa pasal. Asal kuat otaknya kita, ayo aja. Al-faslul awwalu fit tanbih ala ulumi hadhihi surah ala sabil ijmal. Pasal pertama mengingatkan kepada kita semua ilmu-ilmu yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini dengan global. Akan saya jelaskan dengan global. Pasal pertama ini. I'lam annahu marru ala lisani fi ba'dil awqat. Ketahuilah bahwa suatu ketika terlewat di lisanku dalam suatu waktu, beberapa waktu, anna hadhihi suratal karimata yumkinu ay yastanbita min fawaidiha wa nafaisiha 10,000 masalah. Terlintas dalam lisan saya, atau pernah saya ucapkan, pernah saya katakan pada suatu ketika, bahwa surat Al-Fatihah ini bisa kalau diterangkan bisa mengandung 10.000 masalah. Al-Fatihah itu isinya mengandung 10.000 masalah. Fastab'ada hadza ba'dul husad. Ada teman yang iri kepada saya, atau yang enggak pro lah. Ada teman yang tidak senang dengan saya mengatakan, enggak mungkin Al-Fatihah mengandung 10.000 itu. Wa qaumun min ahli jahli wal ghayy wal inad, dan orang-orang yang bodoh, orang yang menyimpang, orang yang membangkang, yang mereka tidak percaya. Wa hamalu dzalika ala ma alafu min anfusihim min at-ta'alluqat al-farighah 'anil ma'ani, dan mereka pendapat mereka yang mengatakan jauh, bahwa pendapat saya itu jauh dari kebenaran, enggak mungkin. So, mereka berdasarkan yang mereka karang, sudah yang mereka tulis juga, karang juga, beberapa ta'alluqat al-farighah, katakanlah caratan-caratan yang omong kosong, al-ma'ani, yang tidak punya arti. Jadi mereka yang ngiri saya itu, jadi saya mengatakan Al-Fatihah itu bisa mengandung 10.000 masalah. Nah, ada orang-orang yang tidak senang saya mengatakan, nggak mungkin. Itu mereka itu berdasarkan pikiran mereka yang ditulis, yang pikiran itu farighah, nggak berkualitas, al-ma'ani, tidak punya nilai. Wal kalimatil khaliyati an tahqiqil ma'aqid wal mabani. Dan dari ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang khayal dari kenyataan, al-ma'aqid wal mabani. Walhasil dari omong kosong lah. Falamma syara'tu fi tasnif hadzal kitab qaddamtu hadhihi muqaddimata litasir qad tanbih ala anna ma dzakarnahu amrun mumkinul husul. Nah, ketika saya mulai nulis kitab ini, ngarang kitab ini, dan saya sampaikan muqaddimah ini agar menjadi peringatan bahwa yang saya katakan itu benar, menjadi bukti lah, jadi bukti nyata apa yang saya katakan bahwa Fatihah itu bisa mengandung 10.000 masalah itu benar.
Justru mereka yang ngomong kosong. Qaribul wusul, mungkin husul, mudah dihasilkan. Qaribul wusul, dekat, dikejar, didapatkan. Fanaqul wabillahi taufiq. Secara mujmal nih, secara mujmal. Al-Fatihah itu secara mujmal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna qawlana a'udzu billahi minasyaitonir rajim la syakka annal murada minhu al-isti'adzatu billah min jami'il manhiyat wal mahdzurat. Ucapan kita ketika kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Yang dimaksud isti'adzah billah, yang dimaksud minta perlindungan kepada Allah dari segala larangan dan mahzurat, sama manhiyat dan mahzurat. Wala syakka annal manhiyati imma an takuna an babil i'tiqadat au min babi amal jawarih. Sedangkan yang namanya larangan itu ada yang termasuk dari akidah, ada yang tergolong masalah amal jawarih, amal anggota badan kita. Jelas banyaknya, berarti barang nggak? Terbayang nggak coba? Saya mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari semua larangan-larangan. Larangan ada manhiyat i'tiqadat, ada manhiyat amal jawarih. Jadi terbayang banyak belum? Sudah terbayang banyak belum? Sudah mulai terbayang mulai itu. Amal i'tiqadat faqad jaa fil khabar al-masyhur qawluhu sataftariqu fi ummati ala sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fin nar illa firqah wahidah. Masalah i'tiqadat saja ada hadis yang mengatakan bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73, semuanya masuk neraka kecuali satu. Wa hadza yadullu ala anna al-ithnataini was-sab'in mawsufuna bil aqaidil fasidah wal madhhab batilah. Ini menunjukkan hadis ini bahwa 72 firqah itu bersifat akidah yang salah dan madhab yang batil. Nah, sedangkan kita minta perlindungan kepada Allah, dijaga dari larangan. Larangan itu mas akidah atau amal jawarih. Yang akidahnya 72 firqah itu dilarang semua. Jadi sudah banyak belum? Gambarnya banyak belum itu? A'udzubillah min aqaidil fasidah. A'udzubillah minal aqaidil fasidah. Allati hiya aqaid 72 firqah. Sudah kelihatan banyak itu, sudah kelihatan sekali bayangan coba. Thumma inna dhalala kulli wahidatin min ulaika al-farq min ulaika al-firaq ghairu mukhtassin bi maslahatin wahidah. Kemudian sesatnya setiap satu firqah dari firqah-firqah yang ada itu min ulaika al-firaq tidak khusus dengan masalah itu masalah, bal huwa hasilun fi masail katsirah fi masail katsiratin bil mabahithil muta'alliqati bi dzatillah wa bi sifatihi wa bi ahkamihi wa bi af'alihi wa bi asma'ihi wa bi masail jabar wal qadar wa ta'dil wa tajwis wa thawab wal ma'ad wal wa'ad wal wa'id wal asma' wal hakam wal imamah. Paham enggak? Firqah yang dolal, saya ya Allah minta dilindungi dari segala firqah, dari segala kesesatan. Kesesatan dari akidah ada dalam 72 firqah. Setiap firqah satu saja, di sana ada penjelasan tentang yang sesat. Penjelasan yang sesat berkaitan dengan zat Allah, sifatnya, hukumnya, af'alnya, asma'nya, jabariyah, masalah jabar atau qadar, ta'dilat tajwiz, thawab, ma'ad, wa'ad, wa'id, asma', ahkam, imamah. Berapa itu berarti sudah? Satu firqah saja dan masalah akidah saja itu sudah mengandung kesesatan sifat Allah, kesesatan zatnya Allah, kesesatan memahami zatnya Allah, kesesatan memahami sifatnya Allah, memahami asma Allah. Paham tidak? Sudah terbayang banyak? Fa idza wazza'na adada firaq ad-dallah
wa huwa al-ithnatani wa sab'un ala hadhihi masail katsirah balaghal adadul hasil mablaghan aziman. Maka apabila kita bagi bilangan firqah-firqah yang sesat, jadi misalkan Mu'tazilah seperti apa masalah yang dolahnya, Khawarij seperti apa, Jabariyah seperti apa, Murji'ah seperti apa, itu kalau kita bagi kedolalannya, kesesatannya, yaitu kesesatannya 72 golongan dalam masalah-masalah tersebut tadi, masalah ilahiyah, asma, sifat, zat, maka bilangannya jelas mablaghon aziman, sampai kepada jumlah yang besar. Wa kullu dzalika anwa'ud dhalalatil hasilatu fi firqil ummah. Semua itu ada, nyata. Al-dhalalat tadi, kesesatan yang bermacam-macam ada, memang nyata dalam firq umat ini, umat Muhammad ini. Wa aidan, dan lagi, faminal masyhuri anna firaqud dhalalat minal kharijin an hadhihi ummah yaqubuna min 700. Yang 72 masih Islam, yang 72 itu masih firqah dhalalah, masih dari sempalan dari Islam, sudah menyimpangnya jauh, udah keluar dari Islam. Berapa? Konon sampai 700 firqah atau hampir 700. Fa idza dammat anwa'ul dalalatihim, fa idza dammat anwa'ud dalalatin ila anwa'ud dalalatil mawjudah fi firqil ummah fi jal masail aqliyah al-muta'alliqah bil ilahiyat wal muta'alliqah bi ahkamil dzawat was sifat balaghal majmu'u mablaghun aziman fil adad. Maka kalau dijumlah masalah-masalah akidah tadi, ilahiyahnya, zatnya, sifatnya Allah, asma Allah, semuanya tadi, di setiap firqah, ditambah firqah yang Islam dan firqah yang tidak muslim, yang sudah keluar dari agama Islam lah. Berapa itu sudah? Mablaghun aziman. Itu baru nafsiri a'udzubillah. Jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillah itu dalam hati, gimana dalam hatinya? A'udzubillah minal manhiyati wal mahzurat. Ya Allah, saya mohon berlindung kepada ya Allah dari segala manhiyat, larangan, mahzurat, larangan. Larangan itu ada akidah, ada amal yang berupa amal. Akidah berapa firqah tadi? 72 yang masih dalam Islam, ada lagi yang sudah keluar sempalan. Tuh baru kita a'udzu billah. A'udzu wala syakka anna qawlana a'udzu billah yatanawal al-isti'adzata min jami' tilkal anwa'. Dan sudah barang pasti ucapan kita a'udzubillah pasti akan menyangkut isti'adzah, minta pertolongan, minta perlindungan dari segala yang tadi itu, segala dolalat tadi itu semuanya. Wal isti'adzatu minasyai'i la tumkinu illa ba'da ma'rifatil musta'adz minhu. Nah, ini. Isti'adzah, minta perlindungan dari sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau kita sudah tahu apa yang kita isti'adzai. Paham enggak? Saya minta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Ya harus tahu dulu dong dari apanya. Dari macan, dari ular, dari al-malhiyat. Malhiyatan harus tahu semua. Mahzurat harus tahu semua. Paham tidak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya mohon perlindungan pada Allah, berlindung pada Allah. Berlindung dari apa? Minal manhiyat, segala larangan. Wal mahzurat, larangan. Kita bisa tahu larangan. Yang dilarang itu apa? Harus tahu dulu dong. Dokter menjelaskan kepada kamu perut sakit perut, awas, jangan minum es, jangan makan cabai, jangan makan yang asam-asam. Kan tahu larangannya tuh, tahu. Lah kamu tahu nggak auzubillah mahzuratnya? Nah, itu kira-kira itu artinya itu artinya. Wal isti'adzatu minasyaitonir tumakkin atau la tamakan. Atau la tumakkin. La tumkinu ya. La tumkin ya. Illa ba'da ma'rifatil mustafad minhu. Wa illa ba'da ma'rifati kauni dzalika syabhat wa qubihan. Dan kecuali kalau sudah tahu bahwa yang dilarang itu jelek.
Kamu jangan makan, kamu kesakitan perut, jangan makan asam-asam, jangan makan pedas, jangan. Artinya tahu nggak itu jelek itu? Harus tahu dong. Ya kalau nggak tahu. A'udzubillah, harus tahu apa yang dilarang, apa yang jelek. Fadhhara bihadza at-tariqi anna qawlana a'udzubillah mustamilun 'ala al-uluf min al-masail haqiqiyatil yaqiniyah al-haqiqatil yaqiniyah. Maka jelaslah dengan metode ini, dengan metode yang saya jelaskan tadi, bahwa ucapan kita a'udzubillah menyangkut ribuan masalah yang berkaitan dengan yakini i'tiqad. Paham betul? Wa ammal amal batilah fa ibaratun an kulli ma warada anhu. Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan Allah dari apa? Dari yang batil. Apa yang batil itu? Yang batil adalah ibarah an kulli ma warada anhu. Itu semua larangan yang ada di mana? Imma fil Quran, atau fil akhbar mutawatirah, atau fil akhbar ahad, atau fil ijma' ummah, atau fil qiyasat salihah. Yang dilarang oleh Quran, yang dijelaskan oleh Quran, larangan itu dijelaskan oleh hadis mutawatir, atau hadis ahad, atau yang dilarang oleh ijma', atau yang dilarang oleh qiyas yang benar. Sudah berapa masalah itu? Berapa masalah itu? Ya Allah. Wala syakka anna tilkal manhid. 6 itu sumbernya yang melarangnya. Yang hal yang dilarangnya ini wala syakka anna tilkal manhiyat tazidu 'alal uluf. Jelas dong. Yang dilarang oleh Quran, yang dilarang oleh hadis mutawatir, yang dilarang oleh hadis ahad, yang dilarang oleh ijma', yang dilarang oleh qiyas. Berapa jumlahnya? Uluf berapa? Wa qauluna a'udzubillah mutawanin li jami'iha wa jumlatiha. Sedangkan ucapan kita a'udzubillah itu menyangkut semuanya itu yang tadi manhiyat tadi. Fathabata bihadza at-tariqi anna qaulana a'udzubillah mustamilun ala 10,000 mas'alah. Jelaslah dengan metode ini bahwa ucapan kita a'udzubillah mengandung berapa masalah? Berapa? 10.000 atau azyad atau lebih atau aqal atau kurang minal masail muhimmah al-mu'tabarah. Ini baru a'udzu sudah begitu luar biasa. Ini baru a'udzubillah ini. Jarang orang baca tafsirnya, jarang. Banyak tafsir Qurtubi ya, banyak orang baca tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir banyak. Tapi masih jarang. Mumet. Wa amma qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham tadi? Qaulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Fa fihi naw'ani minal bahath. Ini mengandung dua pembahasan. An-naw'ul awwalu qad ishtahara 'indal ulama'i anna lillahi ta'ala alfan wa wahidan min asma'il muqaddasatil mutahharah. Terkenal, diketahui oleh para ulama bahwa Allah itu mempunyai 1001 asma. 1001 asma, bukan 99, bukan. Kalau 99 itu artinya yang harus kita tahu. Orang awam pun harus tahu. Kalau 99. Kalau yang ulama tahu berapa? 1001. Wahya mawjudatun fil kitab was sunnah. Ada dalam kitab dan sunnah. Wala syakka annal bahtha an kulli wahidatin min tilkal asma'i mas'alatun syarifatun aliyatun. Dan jelas sekali bahwa membahas setiap satu dari nama Allah yang 1001 itu, satu saja sudah masalah yang mulia, yang bernilai. Wa idzan fal ilmu bil ismi la yahsulu illa idza kana masbuqan bil ilmi bil musamma. Dengarkan. Mengetahui nama itu tidak akan terjadi kecuali kalau kita sudah tahu dengan musammanya. Contoh.
lihat barangnya dulu, baru cari namanya apa. Paham kan? Namanya HP. Lihat barangnya dulu. Nah kalau nggak ada barangnya, apa mau HP? Nggak tahu. Lihat ini kopiah. Ini apa barangnya dulu yang dilihat. Ini namanya apa? Oh kopiah. Sebelum ente lihat kopiah, kira-kira kopiah apa itu kopiah? Kan gitu. Paham nggak? Jadi asma dulu apa musama dulu? Musama dulu. Katakan kalau belum tahu namanya ini apa, ya baru ini HP. Tapi kalau belum tahu sama sekali, HP. Apa itu HP? Orang nggak tahu. Misalnya ente nggak tahu onta, misalnya onta apa? Onta itu apa? Tahu dulu lah, itu namanya onta. Atau binatang apa lah? Binatang apa ya kira-kira banyak orang nggak tahu apa? Ya banyak sih. Yang banyak kita nggak tahu binatang apa ya. Barangnya binatang dulu baru tanya apa namanya, kan gitu. Ya kan? Apa gorila, apa monyet, apa. Ya apa aja lah binatang yang kita masih banyak binatang kita nggak tahu kan? Nah kita tahunya jenisnya dulu baru cari namanya apa. Bukan namanya dulu, bukan. Misalkan landak, tahu landak? Nah, tahu dulu binatang landak, itu namanya landak. Sekarang nama Allah 1001. Mau tahu namanya dulu apa Allahnya dulu? Allahnya dulu dong. Fal ilmu bil ismi, ilmu dengan nama, pengetahuan tentang nama la yahsulu, tidak terjadi illa idza kana masbuqan, kecuali kalau sudah didahului bil ilmi bil musamma, tahu tentang yang dinamainya. Barang ini dulu kelihatan, ini apa? Tanya itu apa, itu tutupnya gelas, kan gitu. Ini dulu barang kita lihat dulu apa itu tutupnya gelas. Jadi kalau kita ingin tahu nama Allah, ya harus tahu Allahnya dulu. Itu artinya. Wa fil bahthi an thubuti tilkal musammayat. Kita harus tahu musamma. Harus tahu tentang kebenaran, ketetapan musammayat itu. Betul apa enggak? Betul apa lagi namanya HP itu betul apa enggak? Tadi baru tahu apa ini, barang apa ini? HP. Jadi sudah tahu barangnya, namanya HP, benar apa enggak? Kalau sudah benar, kalau sudah tahu benar, wa anid dalail ad-dala ala subutiha. Apa buktinya? Apa dalilnya bahwa itu namanya HP? Nah, sekarang namanya Allah. Apa buktinya itu namanya Allah? Wa an ajibati syubuhatil lati tudkaru fi nafyiha masail katsirah. Dan dari menjawab, mengkanter beberapa masalah-masalah syubhat yang syubhatnya perdebatan lah, masalah-masalah yang diperdebatkan masih banyak lagi. Wa majmu'uha yazidu 'alal uluf. Jadi membahas nama Allah, kalau dibahas betul-betul berapa? Lebih dari ribuan lah, uluf ribuan. Itu yang pertama. Yang kedua, an-naw'u tsani min ba'th hadhihi al-ayah anna ba'a fi qawli bismillah ba'ul ilsa. Apa ilsa itu apa? Bahasa Indonesianya menempel itu. Intrinsik. Ya. Bismillah dengan nama Allah, artinya selalu bersama ya, bersama Allah ya. Ba'ul ilsa. Ilsaknya dulu bahasa Indonesia apa? Nempel itu. Iya, dengan nama Allah. Wahiyya muta'alliqatun bi fi'lin. Huruf ba ini muta'alliq dengan fi'il. Kata kerja, wa takdir bismillah asyra'u fi adaitah. Apa terus bau makan bismillah, saya artinya asyra'u fi akli. Minum ya bismillah abda'u fi syarab gitu. Jadi ada fi'il yang ditakdir, yang disembunyikan. Wahada makna,
Nih. La yasiru mulakhasan ma'luman illa ba'dal wuqufi ala aqsamit ta'at. Bismillah tadi kapan namanya? Baru Isra. Dengan nama Allah saya memulai taat ibadah. Nah, ibadah berapa? Ibadah berapa? Macam-macam ketaatan harus kita ketahui. Wahya ketaatan itu al-aqaidul haqqah, akidah yang benar. Al-amalus sofiyah, amal-amal soleh yang baik. Madrail wal bainat, dengan dalilnya dan penjelasannya. Wa al-ajibati al-syubhat, dan dengan bagaimana cara mengkantar syubhatnya. Wa hadzal majmu'u rubbama zada ala 10,000 masalah. Ini bisa mencapai lebih dari 10. Baru menjelaskan apa? Bismillah. Dengan nama Allah saya menjalankan ketaatan. Ketaatan ada berapa? Ada berapa ketaatan? Wa minal lataifi anna qawlahu a'udzu billahi isyara ila nafi ma la yanbaghi min al-aqwal wal amal. Dan di antara hal yang unik, ucapan a'udzu billahi itu isyarah menafikan hal-hal yang tidak layak dari akidah dan amal. Jadi a'udzu billah dalam hati kita harus menafikan ya, harus menolak, menafikan, mentiadakan akidah-akidah yang salah, amal-amal yang salah. Wa kalau bismillah, kalau bismillah menghadirkan akidah yang benar. Kalau bismillah. Wa bismillah isyara ila ma yanbaghi min i'tiqadil amaliyat. Jadi kalau a'udzu nafi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya berlindung dari syaitan. Artinya ayo buang akidah yang salah, amal yang salah. Kita tahu kalau bismillahirrahmanirrahim, hadirkan, ya Allah, aku mulai taat pada Allah, aku mulai ketaat ibadah dan sebagainya. Paham tidak ini? Yang ibu-ibu diam aja. Paham tidak? Jadi a'udzu itu lin nafi, kalau bismillah lil itsbat. Faqalu bismillah la yasiru ma'luman illa ba'dal wuqufi ala jami' aqaidil haqqah wal amal sofiyah. Ketika kita mengucapkan bismillah, itu kita harus mendatangkan segala, atau memahami, wukuf itu memahami segala akidah-akidah yang benar dan amal-amal yang sofi. Kalau auzubillah, bersihkan dari akidah salah dan amal yang jelek. Kalau bismillah, hadirkan akidah yang benar dan amal yang baik. Wa hadza huwa tartib alladhi yashhadu bi sihhatil al-aql sahih wal haqq sharih. Urut seperti inilah yang dibenarkan oleh akal. Amma qauluhu ta'ala alhamdulillah. Ilmunya kayak apa Imam Razi ya? Ilmunya seperti apa? Otaknya dulu seperti apa? Ya ilmu kalam, ya ilmu filsafat, ya ilmu had, ya ilmu usul fikih, ya Allah, orang ini. Ini muridnya Ghazali, muridnya Ghazali. Jadi gurunya dia, muridnya Ghazali. Belajar ilmu kalam pada Imam Ali Al-Majd Al-Jili, salah satu muridnya Ghazali. Jadi beliau setelah Imam Ghazali hidupnya. Nah yang segini pinternya ini taklid. Masalah fikih taklid Syafi'i, masalah akidah taklid Asy'ari, segini pinternya ini. Coba. Orang nggak sombong, nggak segini cerdasan pinternya, tetap menjadi muqallid. Saya pinter, saya mujtahid, enggak sama sekali. Segini pinternya ini. Amma qauluhu alhamdulillah, apa artinya? Nih, fa'lam annal hamda innama yakunu hamdan ala ni'mah. Alhamdulillah itu ucapan memuji atas segala nikmat.
Walhamdu ala ni'mati la yumkinu illa ba'da ma'rifati tilkan ni'mah. Memuji tentang segala nikmat dari Allah itu bisa muji kalau kita tahu jumlahnya nikmat. Tahu nggak jumlah nikmat? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Terus gimana terus? Alhamdulillah tak usah. Alhamdulillah itu memuji segala nikmat. Lah nikmat yang diberikan Allah kepadamu itu tahu nggak? Pada berapa? Nah itu. Lakin aksa min amillah kharija an tahdid wal ihsa. Dan tetapi macam-macam nikmatnya Allah itu keluar dari batasan dan hitungan. Gak bisa dihitung lah, gak bisa dibatasin. Kama qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak akan mampu menghitungnya. Wa la takallam fi mithal wahid. Saya terangkan satu contoh saja. Wa huwa annal aqila yajibu an ya'tabir dzatah. Seorang berakal coba melihat dirinya, coba merenungkan dirinya. Kamu coba kamu merenungkan dirimu, coba gini renungannya gini. Wa dzalika li'annahu mu'allafun min nafsin wa badan. Diri kamu itu terdiri dari jiwa dan badan, fisik. Wala syakka anna adwanal juz'aini wa qallahuma fadilatan wa manfaatan huwal badan. Yang paling ringan, yang paling rendah itu badan. Nafsu lebih utama katanya. Thumma inna sahabat tasyrih wajadu qariban min 5,000 min al-mafi' wal salih allati dabbaraha Allah Ta'ala bihikmatihi fi takhliqi badan insan. Bagi para dokter yang ahli bedah, konsultasi para ahli bedah menjumpai 5.000 macam faedah, manfaat yang berkaitan dengan hikmah Allah dalam menciptakan badan. 5.000 macam yang berkaitan dengan badan fisik ini. Thumma inna man waqafa ala hadhil asnafil madhkura fi kutubit tashrih arafa anna nisbata hadzal qadar al-ma'lum al-madhkur ila ma lam ya'lam wa ma lam yudhkar wa lam yu'lam wa lam yudhkar kal fitrati wa fil bahril muhit. Kal qitrah fil bahril muhit. Bagi orang yang betul-betul sudah mendalami buku-buku bedah, kitab-kitab tentang bedah, dia nanti akan tahu bahwa yang diketahui itu sangat sedikit daripada yang belum diketahui. Semakin ajib, semakin aneh. Dokter ingin memahami manusia. Semakin pintar, semakin tercengang. Semakin terheran-heran. Itu maksudnya. Seperti satu tetes dari air, dari laut. Wa inda hadha, disinilah yadhhar anna ma'rifata aqsamil hikmatir rahman fi khalqil insan tashtamilu ala 10,000 masalah wa akthar. Dengan demikian, maka ingin mengetahui hikmahnya Allah dalam menciptakan manusia akan mengandung berapa masalah? 10.000 masalah atau lebih banyak. Thumma idza dummat ila hadhil jumlah atharu hikamillah fi takhlil arsh wal kursi wa baqi samawat wa jannayrat wa thawabit wa sayarat wa taqsir kulli wahid minha biqadri makhsus wa lawni makhsus wa ghairi makhsus. Thumma yudham ilaiha athar hikamillah fi takhlil ummahat wal muwallidat min al-jamadat wal nabatat wal hayawanat wa asnafi aqsamiha wa ahwaliha. Alima anna hadzal majmu' mustamilun ala alfi mas'alah wa akthar aw aqall. 1.000.000 masalah. Kalau kita tahu. Nih. Kalau kita tahu tentang manusia tadi, tentang manusia, semakin heran kan? Baru satu titik dari air laut. Belum lagi kalau ingin mengetahui bagaimana Allah menciptakan arsy, bagaimana Allah menciptakan kursi, menciptakan langit, menciptakan bintang-bintang atau planet-planet yang menetap atau yang berputar. Kemudian bagi setiap kekhususannya bagi setiap planet itu, atau ada khusus atau tidak. Kemudian digabungkan lagi bagaimana Allah menciptakan ummahat wal muwallidat,
binatang-binatang yang bisa melahirkan atau yang bertelur. Minal jamadat, wa nabatat. Jamadat, ya batu-batuan, wa nabatat dan tumbuh-tumbuhan, wal hayawanat dan segala macamnya. Berapa masalah sudah? Berapa masalah itu? Berapa masalah? Jadi alhamdulillah itu baru alhamdulillah toh itu. Kita harus membayangkan nikmatnya Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan binatang, menciptakan hewan. Alhamdulillah itu. Belum menciptakan diri kita sendiri. Ditambah menciptakan yang lain tadi. Bisa juta masalah ini. Summa innahu ta'ala nabba'ala an naktharuha makhlukun limanfa'atil insan. Setelah Allah menjelaskan, Allah menciptakan langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, semuanya itu diciptakan untuk manusia. Matahari untuk kita, agar kita bisa hidup. Air untuk kita, agar kita bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan untuk kita. Paham tidak? Paham tidak? Dari situ lahirlah beberapa ilmu yang berkaitan dengan teknik pertanian agar kita bertaninya bagus, maju untuk kita, agar kita makannya kenyang. Bagaimana agar peternak ayam atau kambing gemuk supaya kita makan dagingnya enak. Semua untuk kita semua. Wasakhkhalakum fil bahri wal bahr dan seterusnya itu. Untuk kita semua nih. Matahari untuk kita. Bulan untuk kita. Angin untuk kita. Coba Masya Allah. Angin bertiup itu mengawinkan bunga-bunga. Bunga korma atau bunga kelapa atau bunga mangga. Kalau ada angin itu kawin antara biji laki-laki dan biji perempuan, jadilah buah. Kalau tanpa angin nggak akan berbuah. Jadi angin yang siur-siur tapi jangan angin keras. Kalau yang keras malah merontokkan. Ya Allah, coba bayangkan. Kan ada angin siur, angin matahari paling malam-malam. Yang paling bagus begitu, angin tiup, nanti bunga-bunga itu berbuah. Kemudian hujan, siangnya panas, itu bagus tuh pertanian. Siangnya kena matahari, malamnya hujan, airnya cukup, ada angin mengawinkan buah. Ya Allah sudah, lah baru itu aja saya nggak tahu ya, nggak usah menjelaskan lah. Yang ahli pertanian itu belum yang ahli lainnya, itu udah luar biasa. Ada ilmu geologi, ada ilmu pertanian, ada ilmu wataknya tanah. Tanah ini ditanami korma, tanah ini harus tanami jagung nih. Wah ini bawang merah ini. Ya Allah, semua siapa yang menciptakan? Nah kita bayangkan ya, kita alhamdulillah ke sana. Ketika kita mengucap alhamdulillah itu harus ke sana bayangannya. Segala untuk kita semua itu. Kama qala ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa hina idzin yadhhar anna qawlahu jalla jalaluhu alhamdulillah mustamilun ala alfi mas. Alhamdulillah berapa masalah? 1 juta. A'udzubillah tadi berapa? Bismillah. Wa amma qawluhu ta'ala rabbil alamin fa'lam anna qawlahu rabbi mudhafun wa qawluhu al-alamin mudhaf ilaih wa idhafatu syai' la syai'in tamtanu ma'rifatu wa illa ba'da husul ilmi bil mutadhaifain. Rabb mudhaf, alamin mudhaf ilaih. Kita bisa paham idhafah itu kalau kita paham satu-satu dulu, paham enggak? Ini HP-nya Ahmad. Kita tahu apa itu HP dan siapa itu Ahmad. Baru kita tahu hubungan antara HP dan Ahmad. Paham tidak? Paham tidak? Ini tutupnya cangkir, tutupnya gelas. Kita tahu apa artinya tutup, apa arti gelas. Baru kita tahu ngerti hubungan tutup dengan gelas. Nah, Rabbil Alamin. Kita harus tahu Rabb itu siapa, Alamin itu siapa. Baru ngerti itu. Paham betul? Paham tidak? Paham tidak? Ini anak ini Ahmad, ini anaknya Hasan. Oh iya, Hasan yang di desa Ciganjur itu ya, gitu kan? Ini Ahmad, dia anaknya Hasan. Kita tahu dulu dong Hasannya. Paham nggak? Coba kalau nggak tahu kan nggak ada faedahnya kalau nggak tahu. Nah, Ahmad anaknya Hasan. Ya udah gitu aja. Tapi supaya kita berfaedah, ini Ahmad
anaknya Hasan. Oh, Hasan di Ganjur itu, di Jalan Timbul itu misalkan. Oh iya, ya itu. Oh, paham. Hasil pemahaman ketika memahami mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kalau nggak kenal Hasan siapa, sembuh. Hasan sopo sembuh, nggak ada faedahnya. Rabbil alamin bisa berfaedah kita memahami. Kita harus tahu Rabb itu siapa, alam itu siapa. Alam itu apa? Faminal muhali husulul ilmi bikauni ta'ala Rabbana alamin illa ba'da ma'rifati Rabbil alamin. Muhal menghasilkan ilmu bahwa Allah itu Rabbil alamin kecuali setelah tahu bahwa apa itu Rabbul alamin. Summa innal alamina ibarah an kulli mawjudin siwallah. Yang namanya alam itu apa? Apa saja selain Allah namanya alam. Wahia ala thalathati aqsam. Al-mutahayyizat yang membutuhkan tempat, wal fariqat yang tidak membutuhkan tempat, was-sifat. Amma mutahayyizat fa ya imma basaid wa imma muraqabat. Ada yang apa? Bahasa ilmiahnya gimana? Bahasa itu apa? Bahasa ilmiahnya. Basaid wa muraqabat. Ada yang apa namanya? Makro ya, makro wal muraqabat. Ya bahasa itu mulkul itu bahasa itu namanya. Pokoknya yang belum tersusun. Bahasa ilmiahnya apa? Bahasa ilmiahnya. Parsial. Apa? Bahasa yang belum tersusun, masih wujudnya masih ya. Bagian. Ya masih belum tersusun lah. Wal muraqabat yang tersusun. Wa amal muraqabat yang amal basaid fil aflaq falak wal kawakib wal ummahat. Wa amal muraqabat fil mawalid tsalatsah. Muraqabat yaitu yang mawalid tsalatsah. Wa alam annahu lam lakum dalilun ala annahu la jisma illa hadhihi al-aqsam tsalatsah. Ketahuilah bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada jisim kecuali yang tiga macam ini. Artinya saya membagi bahwa alam itu ada tiga macam, tapi sebenarnya nggak ada dalil yang pasti bahwa alamnya tiga ini, lebihnya nggak ada, belum tentu itu. Siapa tahu ada lagi gitu masih itu. Siapa tahu ada lebih dari tiga. Wa thabata bid-dalili annahu ta'ala qadir ala jam'i mumkinat. Telah tetap dengan kuat dalil menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas segala mumkinat. Fa ta'ala qadirun ala an yakhluqa alfi alamin kharijil alam. Allah berkuasa, Allah sangat kuasa menciptakan jutaan alam di luar alam yang kita ini, yang ini. Kuasa enggak Allah? Menciptakan alam dunia lain. Kuasa enggak? Bisa enggak? Bisa. Malah kata beberapa pendapat, Nabi Adam yang ada dicipta di Quran itu bukan makhluk pertama, bukan manusia pertama, bukan. Ada manusia sebelum Adam yang diceritakan di Quran. Bahkan ada makhluk hidup yang sebelum Nabi Adam itu. Sudah ada bumi, sudah. Karena di Quran inni ja'alun fil ardi khalifah. Saya angkat khalifah di atas bumi. Jadi bumi dulu ada, baru menciptakan Nabi. Siapa tahu di atas bumi itu sudah ada Adam-Adam yang lain. Atau bukan Adam, dia makhluk-makhluk manusia yang lain. Ya itu fi ilmillah. Tidak mustahil, tidak. Bihaitsu yakunu kullu wahidin min tilkal awalim a'zam wa atsam min hadzal alam. Dengan pemahaman bahwa setiap alam yang selain alam kita ini lebih besar, lebih besar, lebih dahsyat daripada alam ini. Wahsulu fi kulli wahid minha mithlu ma hasala fi hadzal alam. Dan di setiap alam itu seperti yang kita ada di alam kita, ada alas sendiri, ada kursi sendiri, ada samawat sendiri, ada ardh sendiri, ada syams sendiri, ada qamar sendiri. Paham tidak? Mustahil enggak itu? Ada di luar alam ini, ada alam lagi yang juga ada buminya, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada arsy, ada kursi, ada wa dalailul falasifati fi itsbati anna al-alam wahid dalailu dha'ifatun raqiqah mabniyatun ala muqaddimatin wahiyah. Bahwa ucapan atau pendapat filsafat dengan dalil mengatakan bahwa alam itu satu,
itu dalil yang dhaif. Ini mengkritik filsafat ini. Yang dhaif, yang lemah, yang didasari muqaddimah yang lemah juga. Qala Abu Ala Al-Ma'ri, Abu Ala Al-Ma'ri itu seorang filosof buta, orangnya buta, sejak kecil buta. An-Nu'man, lahir di kabilah suku Nu'man, penyair juga. Ya ayyuhan nasu kam lillahi min falakin tajri nujumu bihi wasyamsu wal qamar hayyinun 'ala Allahi madina wa ghabirina fama lana fi nawahi ghairihi khatar. Ya ayyuhan nas kam lillahi min falak, bagi Allah banyak falak, tajri an-nujum bih, yang disitulah bintang-bintang berjalan atau berputar. Wasyamsul qamar, bagi Allah ada matahari, ada bulan. Hayyin 'ala Allah, sangat mudah bagi Allah. Madira ghabirina, menciptakan yang masa lalu atau menciptakan yang masa lalu yang jauh. Fama lana fi nahwari khatar, maka bagi kita semua tidak ada khatar fi nahwari, dalam arah yang lain. Wa ma'lumun anna al-bahtha an hadhil aqsam allati dzakarnaha lil mutahizat mustamilun ala ulufi minal masail. Dan sangat maklum, membahas setiap masalah mutahizat saja itu sudah mengandung beberapa ribuan masalah. Bal insan law tarakal kulla wa arada yuhita ilma wa bi'ajil badan ma'adin amtalida fi arhamil jibal min al-falzat wal ahjar as-safiyah fi anwa' al-kabarit wa zarazin wal amlah wa ya'rifa ajaib al-ahwal nabatat ma fiha min azhar wal anwar wal thimar wa ajaib aqsam al-hayawanat min al-bahaim wal wuhush wat tuyur wal hasyarat la nafida umru fi aqall qalil min hadhihi al-matalib. Seandainya ada manusia, bani insan law taraka al-kul, kalau ada manusia meninggalkan segala kerjaan, usaha kerja, nggak cari makan, nggak kerja, nggak apa, udah apa, cari ilmu saja. Ilmu memiliki apa? Keajaibannya madan. Apa? Apa madan apa? Tambang. Ya tahu, ya tambang kok. Yang kemudian di dalamnya ada yang ada di perutnya gunung. Di sana ada timah, ada batu-batu yang jernih, ada belerang, ada zinc, ada macam-macam kandungan tambang, itu macam tambang. Kalau ada manusia, nggak usah kerja yang lain, cuma memahami apa yang ada dalam perutnya gunung dari pertambangan, apa yang ada ajibnya nabatat, yaitu bunga-bungaan dan buah-buahan, apa yang ada di bagian banyak binatang, ada bahaim itu ya sapi, kerbau, onta, bahaim, wuhush, binatang galak, tuyur, burung, hasyarat yang melata. Lana fida umruh fi aqall qalil min hadhil matalib, habis umurnya dan dia akan mengetahui hanya sedikit dari ilmu itu. Tidak artinya kalau ada orang yang memahami keajaiban makhluk Allah, dengan itu aja nggak usah kerja lain lah. Habis umurnya yang didapati baru sedikit dari ilmunya, keajaiban tadi, Allah tadi. Itulah. Jadi kita artinya apa, manusia jangan sombong. Nah, apa mau sombong? Masya Allah, ente tuh bisa apa sih? Baru sedikitnya sedikit. Walah, sembuh. Nggak ngerti apa-apa aja. Wala yantailau ghairiha, dan kamu tidak akan nyampe, atau orang itu nggak akan nyampe pada kedalaman semuanya itu. Kama qala ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya yang di muka bumi ini yaitu pohon-pohon menjadi pena, kemudian lautan ditambah 7 laut jadi tinta, tidak akan habis kalimatul. Nulis ilmunya Allah. Penanya apa? Pohon yang ada di muka bumi jadi pena. Tintanya apa? Laut jadi tinta. Tulisan ilmunya Allah tidak bisa habis. Habis tinta, habis pena, ilmunya Allah habis enggak? Malafil kalimatullah wa yabi asriha, yang semua yang menghabiskan pena, menghabiskan apa? Tinta laut jadi tinta habis, pohon jadi pena habis, ilmunya Allah belum habis. Itu apa namanya? Alamin namanya itu.
Itulah alam. Itulah alam. Jadi kita kalau baca Quran, alhamdulillah alamin itu, bayangkan alam, bayangkan ya. Bayangkan nggak alam itu? Bayangkan nggak kalau baca Rabbil alamin itu hanya alam. Alam itu apa alam itu? Ya itu tadi itu loh. Itu ada alam itu tadi itu. Yang kalau ada manusia yang menggali semuanya, umurnya habis paling, atau nggak usah itulah. Yang Quran sudah mengatakan tadi, habis tinta, habis apa? Habis pohon jadi pena, habis laut jadi tinta, ilmunya Allah belum habis. Itulah alam. Itulah ciptaan Allah. Itulah alam yang Allah ciptakan. Al-Fatihah.